Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai biosfer. Salah satunya, materinya adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Indonesia juga merupakan rumah bagi beberapa flora dan fauna endemik yang tidak dapat ditemukan di tempat yang lain. Nah, pada slide ini, Ibu akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama adalah faktor iklim. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata di permukaan bumi dalam jangka waktu yang sangat panjang dan wilayah yang sangat luas. Faktor yang mempengaruhi iklim diantaranya adalah curah hujan, kelembaban, sinar matahari, suhu, dan juga angin. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang kedua adalah faktor tanah atau edapik. Daerah dalam tanah yang subur seperti delta sungai atau dataran aluvial akan memiliki keanekaragaman hayati yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanah gersang seperti gurun pasir. Faktor yang ketiga yaitu faktor biotik. Faktor biotik yang dimaksud adalah keberadaan manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Contohnya adalah seperti bakteri. Selanjutnya yang keempat adalah topografi atau ketinggian suatu tempat. Tinggi rendahnya suatu tempat akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kebanyakan flora dan fauna akan hidup di daerah yang lebih landai. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace dan garis Weber itu apa ya? Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, pada slide ini bisa kita lihat di sini ada peta wilayah Indonesia dengan dua garis hitam di dalamnya. Sebelah barat di sini ada fauna asiatis atau disebut juga dengan fauna Indonesia bagian barat, sedangkan di sini ada fauna peralihan atau disebut fauna bagian tengah. Kemudian ada fauna Australis atau fauna Indonesia bagian timur. Untuk garis hitam ini, yang dua ini adalah namanya garis Wallace dan garis Weber. Nah, yuk kita simak penjelasan dari garis Wallace dan garis Weber. Pengertian dari garis Wallace adalah garis hayal yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian barat dengan fauna peralihan. Wilayah persebaran fauna asiatis atau fauna Indonesia bagian barat ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, dan juga Pulau Bali. Kemudian untuk fauna peralihan ada Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi. Kemudian yang kedua ada garis Weber. Garis Weber adalah garis hayal yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian timur atau disebut dengan fauna Australis dengan fauna peralihan atau Indonesia bagian tengah. Untuk fauna Australis ini wilayah persebarannya adalah di Kepulauan Maluku juga di Papua. Pada slide ini Ibu akan memberi beberapa contoh tentang flora dan fauna asiatis. Flora di bagian barat atau garis Wallace memiliki keanekaragaman yang tinggi. Heterogenitas ini dipengaruhi oleh curah hujan dan iklim yang mendukung terbentuknya hutan hujan tropis. Tentunya kalian sudah paham atau sudah tahu kalau di hutan hujan tropis itu banyak terdapat keberagaman jenis flora maupun fauna. Salah satu di antaranya adalah adanya bunga bangkai. Kemudian, salah satu ciri khas dari hutan hujan tropis itu sendiri adalah adanya bunga anggrek, ada juga kantung semar.
Nah, ini adalah salah satu ciri flora endemik atau flora khas dari hutan hujan tropis atau flora bagian Asiatis. Nah, selanjutnya untuk fauna khas dari fauna Asiatis, salah satunya adalah gajah. Ini wilayah persebarannya di Pulau Sumatera. Kemudian ada badak bercula 1, wilayah persebarannya di ujung kulon. Kemudian ini ada harimau, wilayah persebarannya ada di Pulau Sumatera. Nah, untuk ciri-cirinya, untuk fauna Asiatis biasanya ciri-cirinya adalah binatang mamalia, kemudian tubuhnya besar. Nah, selanjutnya ada flora dan fauna peralihan. Seperti yang sudah kita ketahui, flora yang ada di zona peralihan memiliki karakteristik yang sangat unik karena merupakan perpaduan antara flora Asiatis dan juga flora Australis, yang mana flora dan fauna ini hanya dapat ditemui di Indonesia saja. Contohnya ada kayu eboni untuk floranya, kemudian ada pohon lontar, dan juga kayu cendana. Untuk faunanya sendiri, salah satu contohnya ada anoa, kemudian ada babi rusa, dan juga ada burung maleo. Selanjutnya ada flora dan fauna Australis. Flora dan fauna yang tergolong ke dalam Australis memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan fauna yang berada di benua Australia. Hal ini disinyalir karena dahulunya Australia itu pernah menjadi satu daratan dengan Pulau Papua. Satu contoh flora yang ada di Australis adalah buah matoa, kemudian ada pohon sagu, dan juga pohon nipah. Kemudian untuk faunanya biasanya ditandai dengan salah satu cirinya adalah dia itu memiliki bulu-bulu yang cantik dan juga suara yang merdu. Nah, seperti burung cendrawasih, burung kasuari, dan kanguru pohon. Ya, pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.